Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mayang dari Ican Crochet. Teman-teman, kita akan membuat peci polos dengan motif segitiga seperti ini ya. Diagram ini mirip dengan yang akan kita gunakan. Istilah merajut yang kita pakai pada video ini ada di pojok kanan atas ya. Oke, pertama kita buat slip knot dulu. Kemudian buat 4 CH. Lalu lakukan slip stitch di CH yang pertama. Setelah itu kita buat 2 CH sebagai pengantar awal round. Ya, awal round, awal baris selalu kita buat 2 CH dulu. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan membuat 12 kali 1 DC. Jadi, round 1 ini isinya 12 DC. Berarti kita memakai kelipatan 12. Slip stitch selalu dilakukan di atas DC pertama, bukan pada 2 CH. Oke, di atas DC pertama. Selesai untuk round 1. Kita akan ke round 2. Di round 2 tetap awali 2 CH dulu. Kemudian di posisi lubang stitch yang sama kita buat 2 DC. Rumus pada round 2 ini 12 kali 2 DC atau VVV, artinya kita membuat 2 DC di setiap lubang stitch. Pada akhir round nanti akan didapati 24 DC hasilnya ya. Slip stitch di atas DC pertama. Selesai untuk round 2. Kita akan masuk ke round 3. Di round 3 perhatikan pola tulisnya teman-teman. Kita awali dulu dengan 2 CH, kemudian kita buat I. I itu artinya 1 DC, kemudian V artinya 2 DC. 1 DC di tempat yang sama dengan slip stitch tadi, kemudian di sebelahnya 2 DC sekaligus di dalam satu lubang. Maka dari itu rumus round 3 itu IV, 1 DC untuk I, 2 DC untuk V. Kita ulangi lagi membuat IV, 1 DC, lalu di sebelahnya buat 2 DC di dalam satu lubang. Lanjutkan lagi membuat IV berkeliling. Nanti akan ada 36 DC hasilnya, lalu tinggal kita slip stitch di atas DC pertama untuk menyelesaikan round 3. Kita lanjutkan ke round 4, buat 2 CH dulu, kemudian kita mulai akan menambah bagian I. Jadi I nya ini tadinya 1 I, nanti naik round jadi 2 I, 3 I, dan seterusnya. Jadi yang bertambah adalah hitungan I nya. Untuk V ini selalu berada di sebelah I yang terakhir. Oke, kita coba ya. Kita buat 2 IV untuk rumus round 4. 2 CH, kemudian kita buat 2 I. 2 I artinya 2 kali 1 DC. Ini DC yang pertama, kemudian DC yang kedua. Lalu di sebelahnya, nah ini I yang terakhir berarti ya. Setelah 2 I tadi, di sebelahnya dibuat V atau 2 DC di dalam satu lubang. Nah, inilah yang namanya 2 IV. 2 kali 1 DC, kemudian 2 DC sekaligus dalam satu lubang. Kita ulangi lagi, 2 I,
Lalu di sebelahnya kita buat V. 2 DC di dalam satu lubang. Ulangi lagi membuat 2I, kemudian di sebelahnya V. Di akhir round nanti akan ada 48 DC. Slip stitch di atas DC yang pertama. Round 5, rumusnya adalah 3IV. Awali tetap dengan 2 CH ya. Kemudian kita buat 3 kali 1 DC. Di sebelahnya kita buat V, yaitu 2 DC di dalam satu lubang. 3 kali 1 DC 3I, di sebelahnya V atau 2 DC di dalam satu lubang. Nah, jadi jumlah I-nya bertambah terus ya. Tadi 1I, 2I, 3I, nanti akan lanjut 4I, dan seterusnya. Saya hanya akan contohkan sampai round 5, selebihnya silakan teman-teman lihat pola tulis yang saya tampilkan di pojok kanan bawah. Oke teman-teman, ini sudah sampai di round 12 dengan jumlah stitch 144 DC dan diameternya dapatnya 16 cm. Ini bisa berubah tergantung dengan tarikan stitch kalian ya. Oke, kita lanjut. Kita akan mulai menggunakan peniti penanda ini. Nah, ini kita masuk ke pembuatan motif pecinya. Diagram yang akan kita pakai yang ini ya, ini kelipatan 6 kotak dan ini sudah saya terjemahkan ke diagram yang ada di bawahnya untuk fillet crochet. Untuk cara menerjemahkannya bisa teman-teman lihat pada link yang muncul di atas ya. Ini video yang kemarin. Nanti juga akan ada lagi penerjemahan ke tapestry dan mozaik. Tungguin aja videonya, nanti akan saya upload juga. Silakan teman-teman screenshot untuk diagram dan pola tulisnya. Kita langsung berpatokan ke pola tulisnya saja ya, supaya durasi videonya juga tidak terlalu panjang. Kita mulai dari round 1. Kita awali dengan 4 CH, kemudian skip 1. Di sebelahnya kita buat 1 DC plus 1 CH, kemudian skip 1, sekali lagi 1 DC plus 1 CH. Kemudian skip 1, di sebelahnya kita buat 3 kali 1 DC. Tambahkan 1 CH, di bawahnya skip 1, sebelahnya kita buat 1 DC. 1 CH, skip 1. Nah, ini 12 stitch, berarti 1 kali rumus ya untuk round satunya. Beri peniti penanda pada stitch ke-12, lalu kita ulangi lagi rumus round 1 ini. Oke, setelah 1 CH tadi skip 1 dulu, kemudian kita buat 3 kali 1 DC plus 1 CH, skip 1 atau 3 kotak kosong. Jadinya seperti ini, 3 kotak kosong, skip 1, di sebelahnya kita buat 3 kali 1 DC. Tambahkan 1 CH, skip 1 lubang di bawahnya, di sebelahnya buat 1 DC plus 1 CH, skip 1 nanti ya. Nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Jika sudah diulang, nanti kotak kosongnya atau lubang-lubangnya ini ada 5 ya, di antara 3 DC.
Silakan teman-teman ulangi rumus round satunya ini sampai selesai. Di akhir round, setelah chain 1, skip 1 di bawahnya, kita slip stitch pada chain ketiga awal. Slip stitch selalu dilakukan pada chain ketiga awal ya. Nah, ini akhir dari round 1. Kita lanjutkan ke round 2. Kita awali dengan 4 CH. Skip 1. Tepat di atas DC kita buat 1 DC. 1 CH. Skip 1, kita langsung ke bagian DC nya ya, kita buat 7 kali 1 DC. Tambahkan 1 CH, ini 1 kali rumus untuk round 2, beri peniti penanda pada stitch ke-12. Kita akan ulangi lagi, perhatikan pola tulis pengulangannya. Setelah skip 1, di sebelahnya kita mulai membuat 2 kali 1 DC plus 1 CH skip 1. Ini yang pertama, kita ulangi lagi untuk yang kedua kalinya. Kemudian kita lanjutkan membuat 7 kali 1 DC. Setelah itu tambahkan 1 CH. Nah, inilah pengulangannya. Perhatikan lubang-lubangnya yang tadinya 5 sekarang menjadi 3, sedangkan bagian yang isi dari tadi 3 menjadi 7 DC. Silakan teman-teman teruskan, perhatikan pola tulisnya ya. Setelah 1 CH terakhir, skip 1, kita slip stitch di chain ketiga awal. Selesai untuk row 2. Kita akan ke baris ketiga. Untuk awal row 3 masih dengan 4 CH, kemudian kita skip 1 stitch di bawahnya. Di sebelahnya kita mulai membuat 10 kali 1 DC. Kita ulangi lagi ya. Kita buat 1 DC, 1 CH, skip 1 lubang di bawahnya. Mulai dari sebelahnya kita buat 1 DC sebanyak 10 kali. Motif yang muncul nanti seperti ini. Silakan teman-teman lanjutkan. Jangan lupa di akhir round slip stitch di chain ketiga awal. Oke, selesai untuk 1 tingkatan motif. Kita akan mulai ke baris keempat. Awali dengan 3 CH, kemudian kita buat 1 DC sebanyak 2 kali. Kita lanjutkan membuat 1 CH, skip 1, 1 DC yang diulang 4 kali. Tambahkan 1 CH, dan ini sudah lengkap 12 stitch, jadi sudah bisa diberi peniti penanda. Kita ulangi lagi rumus baris keempat ini teman-teman ya. Setelah 1 CH tadi kan skip 1, kemudian di sebelahnya kita buat 3 kali 1 DC. Kemudian kita buat 4 kali 1 CH, skip 1, 1 DC. Lalu tambahkan 1 CH, nanti di skip 1 ya. Nah, ini udah selesai pengulangan 2 kali rumus. Silakan teman-teman ulangi, gunakan pola tulis yang di bawah untuk mempermudah pengerjaan. Setelah 1 CH terakhir, skip 1, kita slip stitch pada chain ketiga awal. Selesai untuk baris keempat. Kita akan membuat baris kelima.
Setelah 3 CH, kita buat 4 kali 1 DC. Kemudian kita buat 1 CH, skip 1 DC sebanyak 2 kali. Satu CH, skip 1, di sebelahnya kita buat 2 kali 1 DC. Inilah 1 kali rumus untuk baris kelima. Kita tandai dengan peniti penanda. Baiklah, kita ulangi lagi rumus round 5-nya. Perhatikan pola tulisnya. Kita buat 5 kali 1 DC. Kemudian 1 CH, skip 1, sebelahnya 1 DC, diulang 2 kali. Tambahkan 1 CH, skip 1, 2 kali 1 DC. Motif yang akan muncul seperti ini. Silakan teman-teman ulangi rumus round 5-nya. Setelah 2 DC yang terakhir, slip stitch pada chain ketiga awal. Baris kelima selesai, kita akan membuat baris ke-6. Oke, kita awali dengan 3 CH. Kemudian di sebelahnya kita buat 1 DC sebanyak 6 kali. Tambahkan 1 CH, skip 1. Di sebelahnya kita buat 4 kali 1 DC. Ini 1 kali rumus untuk baris ke-6. Tandai dengan peniti penanda, lalu kita ulangi lagi rumus round 6-nya. Perhatikan pola tulisnya teman-teman. Kita buat 7 kali 1 DC. 1 CH, skip 1, di sebelahnya buat 4 kali 1 DC. Silakan teman-teman ulangi sampai baris ke-6 ini selesai. Setelah 1 DC terakhir, slip stitch di chain ketiga awal. Untuk baris ke-7, 8, dan 9, tinggal kita ulangi baris pertama, kedua, dan ketiga sebelumnya. Berikut foto dan pola tulis untuk round 7, 8, dan 9. Kita buat chain 1, kemudian round 1 dan round 2 kita isi setiap lubang stitch dengan 1 SC. Jika sudah selesai, slip stitch di SC pertama. Kita lanjutkan 1 CH dulu, kita ke baris ketiga dan mulai membuat motif spike-nya. Yang pertama kita buat SC biasa, yaitu SC pendek seperti ini. Kemudian kita buat SC panjang, turun di lubang kedua, kita buat SC. Kemudian SC pendek, kita lanjutkan lagi SC panjang, turun 2 ya, turun 2 lubang, SC pendek lagi, kemudian turun 2 lubang, kita buat SC panjang. Nanti motifnya jadi seperti ini. Di akhir round, setelah SC panjang, kita slip stitch di atas SC pendek pertama, 1 CH. Selesai baris ketiga. Kita ke baris keempat, yaitu yang pertama setelah 1 CH kita buat SC panjang, sebelahnya SC pendek, SC panjang, SC pendek. Jadinya seperti ini. Pada akhir round nanti, setelah 1 SC pendek, kita slip stitch di atas SC panjang pertama. Kita lanjutkan ke baris kelima. Kita buat seperti pada baris ketiga tadi. Yang pertama SC pendek dulu, kemudian SC panjang, SC pendek,
SC panjang. Oke, mulai kelihatan ya seperti ini. Di akhir row, slip stitch kembali kita lakukan di SC pendek yang pertama kita buat. Oke, selesai untuk baris kelima. Kita lanjut membuat baris ke-6, yaitu membuat 1 SC seluruhnya. Slip stitch di atas SC pertama. Benangnya sudah boleh teman-teman potong, kemudian nanti dirapikan ke bagian dalam peci ya. Nah, ini saya beri peniti penanda dulu, kita lihat hasilnya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman motif dan listnya. Cukup mudah ya untuk pembuatannya, silakan teman-teman coba. Setelah peci ini, kita akan belajar membuat cover botol dulu ya, supaya nanti tidak terlalu bosan sebelum kita masuk ke pembuatan diagram motif ini dikombinasikan dengan nama, kemudian dilanjutkan lagi dengan pembuatan pecinya. Demikianlah tutorial peci kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.